Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasna Syana Sulaya dengan nomor NIM 5302021154 dari IAT kelas B dengan dosen Ibu Neni Mutiatul Awaliyah IMAG. Saya akan menjelaskan sedikit tentang surat Al-Ikhlas. Sebelumnya, surat Al-Ikhlas itu adalah surat Makkiyah, termasuk surat Makkiyah, terdiri dari 4 ayat, turun setelah surat An-Nas, yaitu surat ke-112. Keutamaan surat Al-Ikhlas ini yaitu yang pertama, sepertiga Al-Quran. Maksudnya, surat Al-Ikhlas setara dengan sulusul Quran atau sepertiga Al-Quran. Hal ini berdasarkan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa seorang laki-laki mendengar seseorang membaca dengan berulang-ulang Qul huwallahu ahad tatkala pagi hari. Orang yang mendengar tadi mendatangi Rasulullah dan menceritakan kejadian tersebut dengan nada seakan-akan merendahkan surat Al-Ikhlas. Kemudian Rasulullah bersabda, "Demi yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya surat ini sebanding dengan sepertiga Al-Quran." An-Nawawi mengatakan dalam riwayat yang lainnya dikatakan, sesungguhnya Allah membagi Al-Quran menjadi 3 bagian. Lalu Allah menjadikan surat Qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas ini menjadi satu bagian dari 3 bagian tadi. Lalu Al-Qadhi mengatakan bahwa Al-Marizi berkata, dikatakan bahwa maknanya adalah Al-Quran itu ada 3 bagian, yaitu membicarakan kisah-kisah, hukum, dan sifat-sifat Allah. Sedangkan surat Qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas ini berisi pembahasan mengenai sifat-sifat Allah. Oleh karena itu, surat ini disebut sepertiga Al-Quran dari bagian yang ada. Keutamaan yang kedua adalah dibangun rumah di surga. Artinya, membaca Al-Ikhlas sebanyak 10 kali dalam sehari, insya Allah akan membangun rumah di surga. Hal ini sebagaimana yang terdapat di dalam hadis, barang siapa membaca surat Al-Ikhlas hingga selesai 10 kali, maka Allah membangunkan baginya sebuah rumah di surga. Keutamaan yang ketiga dalam mendapatkan cinta Allah, dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah mengutus seseorang laki-laki dalam suatu syariah atau pasukan khusus yang ditugaskan untuk operasi tertentu. Laki-laki tersebut ketika menjadi imam sholat bagi para sahabat selalu mengakhiri bacaan suratnya dengan Qul huwallahu ahad. Ketika mereka pulang, disampaikan berita tersebut kepada Rasulullah. Maka beliau bersabda, "Tanyakanlah kepadanya kenapa ia melakukan hal itu." Lalu mereka pun menanyakan kepadanya. Lalu ia pun menjawab, "Karena di dalamnya terdapat sifat Ar-Rahman, dan aku senang untuk selalu membacanya." Mendengar hal itu, Rasulullah bersabda, "Beritahukan kepadanya bahwa Allah Ta'ala juga mencintainya." Nah, adapun 9 waktu yang dianjurkan untuk membaca surat Al-Ikhlas, yaitu di waktu pagi dan sore hari, sebelum tidur, ketika ingin meruqyah atau membaca doa dan wirid untuk penyembuhan ketika sakit, ketika wirid sesudah sholat, dibaca ketika sholat sunnah fajar atau qobliyah subuh, dibaca ketika mengerjakan sholat sunnah ba'diyah maghrib, dibaca ketika mengerjakan sholat witir 3 rakaat, dibaca ketika mengerjakan sholat maghrib pada hari Jumat, dan ketika sholat 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim setelah tawaf. Selanjutnya adalah pembahasan ayat. Sebelum memasuki pembahasan ayat, ada kalanya saya menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud kata Al-Ikhlas dalam surat ini. Kata Al-Ikhlas berasal dari kata khalaso atau akhlaso, yang berarti bersih, jernih, murni, selamat, bebas dan jujur, dan tidak bercampur dengan sesuatu yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa kata Al-Ikhlas mengacu pada makna
kesempurnaan sifat-sifat Allah, dan sifat-sifat Allah terlepas dari segala kekurangan dan kecacatan. Pada ayat pertama, Qul huwallahu ahad, yang artinya katakanlah hai Muhammad kepada orang yang bertanya kepadamu mengenai sifat Tuhan. Allah itu Esa, Maha Suci dari bilangan dan susunan. Sebab jika zat itu terbilang, maka berarti Tuhan membutuhkan semua bentuk kumpulan tersebut. Sedangkan Allah tidak membutuhkan sesuatu apapun. Adapun di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini bermakna dialah Tuhan yang pertama dan yang esa. Tidak ada yang sebanding dengannya dan tidak ada yang menyerupai dengannya. Ayat yang kedua, Allahu Shomad, Allah lah yang menjadi tempat bergantung semua hambanya, dan mereka juga menghadapkan dirinya kepadanya untuk meminta agar permintaan mereka itu dikabulkan tanpa perantara atau koneksi. Dengan demikian, tampak salah akidah kaum musyrik Arab yang mengharuskan adanya perantara atau koneksi ketika meminta kepada Tuhan. Juga tampak salah akidah agama-agama lain yang mempunyai kedudukan khusus di sisi Tuhan, yaitu mereka diangkat khusus untuk menjadi perantara antara Tuhan dalam memenuhi kehendaknya. Karenanya, mereka meminta kepada perantara baik masih hidup ataupun sudah mati dengan khusyuk dan merendahkan diri. Mereka berziarah ke kubur-kubur para perantara itu seperti khusyuknya mereka menghadap Tuhan, bahkan lebih takut dibanding takutnya kepada Tuhan. Adapun yang mengartikan kata as-samad, yaitu yang dimaksud ataupun yang disengaja dan dituju untuk meminta hajat, bukan kepada kubur-kubur, batu-batu, jin-jin atau malaikat-malaikat sekalipun. Lam yalid itu berarti Maha Suci Allah dari mempunyai anak. Ayat ini merupakan jawaban terhadap kaum musyrik Arab yang mempunyai dugaan bahwa malaikat itu adalah anak perempuan Tuhan. Allah juga merupakan bantahan untuk orang-orang Nasrani yang mengatakan bahwa Isa Al-Masih itu anak Allah. Hal ini pula berdasarkan Quran surat As-Saffat yang berbunyi, walam yulad, tidak diperanakan. Sebab jika Allah itu diperanakan, berarti sama dengan selain Allah, berarti Allah itu tadinya tidak ada menjadi ada. Maha Suci Allah dari semua hal itu. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan bahwa tafsiran ayat ini ialah Allah tidak melahirkan seperti Maryam dan tidak dilahirkan seperti Isa dan Uzair. Ayat ini merupakan jawaban atas keyakinan kaum Nasrani yang mengatakan bahwa Isa Al-Masih adalah anak Allah, juga merupakan bantahan terhadap keyakinan kaum Yahudi yang mengatakan bahwa Uzair adalah anak Allah. Dan ayat yang terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang menyamai Allah. Ayat ini merupakan jawaban terhadap keyakinan orang-orang yang beranggapan bahwa Allah itu ada yang menyamainya dalam seluruh perbuatannya. Keyakinan seperti ini juga dianut oleh kaum musyrik Arab yang mengatakan bahwa malaikat itu adalah sekutu Allah. Adapun di dalam tafsir Ibnu Tafsir menjelaskan bahwa dua ayat terakhir di dalam surat ini, yaitu lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, bermakna tidak baginya anak, tidak pula baginya diperanakan, dan tidak ada baginya pendamping. Jadi kesimpulannya adalah surat ini mengandung nilai sanggahan terhadap keyakinan kaum musyrik dengan seluruh aneka keyakinannya. Allah mensucikan dirinya dari berbagai sifat yang menjadi keyakinan kaum musyrik melalui firman-Nya, Allahu Ahad. Allah juga mensucikan dirinya dari segala bentuk kebutuhan dengan firman-firman-Nya, Allahu Shomad. Allah juga mensucikan dirinya dari hal-hal yang baru dilahirkan dan berawal mula melalui firman-Nya, Lam yalid. Allah juga mensucikan dirinya pula dari segala bentuk rupa yang sejenis atau yang serupa dengannya melalui firman-Nya, walam yulad. Allah juga mensucikan dirinya dari
adanya sekutu melalui firman-Nya, lam yakul lahu kufuwan ahad. Surat ini juga mengandung pilar terpenting mengenai dakwah Nabi, yaitu penjelasan tentang prinsip tauhid dan mensucikan Allah. Juga tentang batasan secara umum bagi amal perbuatan dengan penjelasan amal-amal soleh dan lawannya. Juga penjelasan tentang keadaan jiwa manusia setelah mati, yaitu akan dibangkitkan dan akan dibalas sesuai amal masing-masing, baik pahala maupun siksaan. Dalam hadis sahih disebutkan bahwa sesungguhnya surat ini menyamai sepertiga Al-Quran, sebab orang yang mengerti makna surat ini dengan penghayatan yang mendalam tentang kebenaran yang dikandungnya, maka ia akan memahami bahwa apa yang diurai dalam agama Islam adalah masalah tauhid dan mensucikan Allah. Semuanya telah disebutkan secara global dalam surat ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.